Oke. Qabla al-bi'tsah wa ba'da al-bi'tsah. Artinya sebelum kenabian dan setelah kenabian. Ya. Nah, sebelum kenabian ini ada beberapa rinciannya. Pertama, ya, Sigharur Rasul, masa kecil Rasulullah. Sekarang kita bahas. Yang kedua, ya, syababihi, atau ketika dia masuk dunia remaja Rasulullah. Ya, usia remaja, masa kecil, ya. Tadi batasi pada 4 atau sampai 6 tahun, ya, balita lah, ya. Balita itu kan bayi tapi 5 tahun gitu, ya. Kalau yang di sini kan banyak yang walaupun tidak kelihatan videonya, tapi dari profil yang muncul ada Pak Yuda, ada Kang Pamungkas, ada Ibu Lucy, ada Teh Sari, ya, dan ini kan wajah-wajah jelita, ya, jelang 50 tahun, bukan balita lagi. Nah, jadi kita akan bahas hari ini balita Rasulullah, masa balita Rasul, 5 tahun ke bawah lah, ya, 5 tahun ke bawah. Setelah itu nanti kita akan bahas masa remaja Rasulullah. Nabi itu remajanya ngapain aja sih? Apa main game, ya? Prosotan, ya? Apa ingusan? Nauzubillah. Setelah itu kita bahas, ya, zawajun Nabi. Nah, saya sempat diskusikan dengan Kang Dindin waktu itu, ya. Ada yang terlewat dari temanya tentang zawajun Nabi, pernikahan Nabi itu perlu dibahas. Ya. Nah, selesai ini disebut dengan ma qabla al-bi'tsah, era sebelum kenabian. Setelah itu nanti kita akan masuk, ya, ma ba'dal bi'tsah, setelah kenabian. Nabi dapat wahyu, ya, lanjut berdakwah di Mekah, lalu kemudian beliau mulai melakukan ekspansi dalam tanda kutip dakwah, ya, mengirim para sahabat ke Habasyah selain untuk menyelamatkan diri, tapi juga bagian dari dakwah, menyelamatkan benih dakwah. Nabi sendiri sempat ke Taif, hijrah ke Taif, dan beberapa tempat yang lainnya, mendakwai kabilah-kabilah yang ada sekitar Mekah, dan setelah itu kemudian berhijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Ya, nah ini selesailah era Makkiyah, ya, ketika Nabi tinggal di Makkah. Nah, sekarang kita bahas jamaah balita Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Di grup chat, ya, saya sudah share link, ini link Instagram. Ya, nanti jamaah bisa buka sendiri dan silakan download kalau memang diperlukan. Itu Instagramnya Pusat Kajian Sirah, ya, Pusat Kajian Sirah. Enggak usah disingkat, nanti ada partai yang tersinggung, ya. Jadi enggak usah disingkat, Pusat Kajian Sirah, jangan disingkat, ya. Kontennya semua tentang sirah, dari kelahiran Rasul, terus kalau nggak salah yang sudah saya upload itu sampai pada sudah masuk era Madaniyah. Nah, itu udah halal, ya. Jadi teman-teman download, teman-teman ambil silakan, ya, dan dikembangkan lagi, kemudian dibahas sendiri untuk memudahkan kita, ya. Saya juga sudah buka kalau tidak salah, ya, saya juga, kita buka sama-sama, ya, lewat screen ini tentang, ya, masa atau seputar kelahiran Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya sambil mengadmit beberapa peserta yang baru gabung, ya. Seputar kelahiran, ya, baginda Rasul SAW. Nah, ini akan kita bahas nanti dilanjutkan dengan masa menyusui Rasul SAW. Oke. Nah, baik, kita mulai dari sini, ya. Kelahiran atau Maulidu An-Nabi, ya. Walaupun ini bukan bulan Maulid, ya. Maulidu An-Nabi, kelahiran Rasulullah SAW. Ya, Nabi lahir jama'akumullah, ya, dalam keadaan yatim, ya. Para ulama sepakat, ma fi khilaf, sepengetahuan saya, ya, tidak ada perbedaan di kalangan ulama, ya, bahwa Nabi Muhammad lahir dalam keadaan yatim. Pun, ya, diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, ya. Segera jamaah, ya, hafal ayatnya, ya. Dalam Al-Quran disebutkan dan bagian dari juz ammah, ya. Ada yang ingat dalil, ya, yang mengatakan bahwa Nabi kita lahir dalam keadaan yatim? Itu ada dalam Al-Quran. Ada yang tahu surat apa, ayat berapa? Atau kalau nggak hafal surat berapa, ayat berapa, apa bunyinya? Jadi dalam menghafal atau menyampaikan ayat itu,
Mau metode Ustadz Abdul Somad atau metode Ustadz Adi Hidayat? Kalau Ustadz Abdul Somad itu ya biasanya beliau membacakan ayatnya, tapi tidak disebutkan surat apa, ayat berapa. Pokoknya dibacain aja, ada dalam Al-Quran, dia hafal. Atau ya kebiasaan Ustadz Adi Hidayat, beliau ya kadang tidak selalu, ya kadang menyebutkan nama surat dan nomornya. Ya, Ali Imran ayat 3, selesai. Nanti kita pengen tahu teksnya, silakan dan mushaf. Jadi ada yang tahu terdapat dalam surat apa, ayat berapa? Coba tulis di di chat. Dalil yang menyebutkan bahwasanya baginda Rasulullah SAW itu lahir dalam keadaan yatim, ada dalam Al-Quran. Ada peserta yang ingat? Pernah tahu, pernah baca? Ya. Juz amma. Ini wajibnya hafal juz amma harus ya. Oh, ada yang jawab? Masya Allah ya. Dari siapa ini? Oke, Pak Aguslius ya. Betul ya. Bukan. Kurang pas. Bukan ayat 9. Bukan ayat 9. Bukan surat Duha ayat 9. Yang lain, yang lebih detail lagi. Yang menyebutkan. Oke. Ini host mesin nggak boleh jawab, host mesinnya. Kecuali yang lain udah angkat tangannya. Iya, surat Ad-Duha ya, 3 ayat sebelumnya, ayat 6. Alam yajidka yatiman fa'awa. Alam yajidka yatiman fa'awa. Tidakkah dia, Allah SWT, menemukanmu, mendapatkanmu ya Muhammad? Di situ khitabnya itu engkau Muhammad SAW, maksudnya ya yatiman, dilahirkan dalam keadaan. Jadi Nabi kita itu yatim. Ayahnya meninggal ketika dia dalam kandungan ibunya dalam sebuah perjalanan bisnis menuju ke Syam, mampir di Madinah. Ya, sebab dari Mekah kalau pengen ke Syam ya mesti lewat Madinah, kecuali mau muter lewat Bogor, jauh. Jadi dari Mekah menuju ke Syam mesti lewat Madinah Al-Munawwarah. Nabi ayahanda Rasulullah sering mampir di Madinah. Mengapa mampir di Madinah? Pertama, satu arah. Ya. Yang kedua, di Madinah ini juga tanah leluhur Rasulullah SAW. Sebab kakek Rasulullah yang namanya Abdul Muttalib itu lahir di Madinah. Ibunya, ya, ibu dari Abdul Muttalib ini orang Madinah. Ya. Salma namanya. Jadi Hashim ini beristrikan Salma. Ya, di antara istrinya ada yang Salma, ini orang Madinah. Melahirkan anak namanya Syaibah yang belakangan dikenal dengan Abdul Muttalib. Jadi kakek Rasul itu orang Madinah, ibunya kakek Rasul itu orang Madinah. Maka Madinah itu juga merupakan kampung halaman leluhur Rasulullah dari pihak kakeknya. Kakek Rasul itu orang Madinah. Kalau ayah kakek Rasulullah Hashim itu orang Makkah, Quraisy. Ya. Walaupun demikian, ya kakek Rasulullah tetap orang Quraisy karena ayahnya kan dari Makkah, walaupun dia lahir di Madinah. Jadi dia meninggal di sebuah tempat bukan perbatasan ya, agak keluar dari Madinah menuju ke Makkah, di sebuah kampung namanya kampung Nabigha. Disitulah ayahanda Rasul dimakamkan. Ya. Konon dulu udah lama sekali ya, saya pernah dapat informasi masih bisa ditemukan makam ayahanda Rasul ini dulu ya. Tapi sekarang saya beberapa kali berangkat umroh, tanya ke beberapa teman yang lama tinggal di sana ya, sudah sulit dilacak. Sama seperti makamnya ibunda Rasulullah SAW juga tidak ya. Karena banyak yang menyalahgunakan ya makam ini, lalu kemudian dia khawatirkan ya khurafat, berbau syirik. Maka mungkin pemerintah setempat, entah pemerintah Arab Saudi atau pemerintah sebelumnya ya, menghilangkan jejak ini. Bagi orang-orang tertentu mungkin masih bisa mengetahui ya posisinya itu ya. Biasanya tempat-tempat bersejarah seperti itu nggak dihilangkan 100% ada, tapi orang-orang tertentu saja. Ya, kayak misalnya sumur Zam-Zam, ya. Sekarang kan nggak kelacak tuh di mana posisinya. Tapi bagi orang yang tahu ada tandanya itu, ada tandanya ya. Entah keramiknya warnanya beda sendiri ya. Seperti rumah Khadijah jemaah. Rumah Khadijah itu kan nggak ada lagi, udah dihabiskan, sudah dipugar, bukan dipugar, hancur, udah nggak ada lagi. Ya. Tapi bagi yang tahu posisinya di mana. Saya kalau jamaah pengen tahu
di mana rumah Khadijah radhiyallahu anha dulu, saya bisa tunjukkan lokasinya. Tapi syaratnya ya kita umroh bareng berangkat ke sana, nanti saya tunjukin ya. Ada tandanya ya. Keramiknya beda sendiri. Kalau yang lain tuh halus, mengkilat, nah ini enggak. Ya, jadi kasar kayak keramik kamar mandi. Itu posisi rumah Khadijah dulu. Jadi dibedain oleh pemerintah Arab Saudi untuk tidak menghilangkan jejak. Tapi enggak semua orang paham. Baik, ketika ayahnya wafat ya, Abdullah ayahanda Rasul ini dikabarkan tidak meninggalkan warisan yang berlimpah sebagaimana tokoh-tokoh yang lainnya. Sebab kabilah Bani Hashim ini memang seorang pengusaha juga, tapi tidak begitu terkenal seperti Bani Umayyah, Bani Makhzum yang memang dari luhur ini keluar para pengusaha ya. Nah, dia hanya mewariskan beberapa ekor domba ya, kambing, 5 ekor unta, demikian dikabarkan, dan seorang hamba sahaya wanita yang dikenal dengan Barakah bintu Salabah, yang belakangan dikenal dalam sejarah dengan Ummu Aiman ya, yang mengasuh Rasul sallallahu alaihi wasallam ya. Nah, belakangan Ummu Aiman ini jamaah menikah dengan seorang laki-laki yaitu Zaid bin Harithah yang merupakan anak angkat Rasulullah dan melahirkan anak namanya Usama bin Zaid. Terkenal sekali ya, Usama bin Zaid. Baik. Nabi Muhammad SAW lahir Yaumal Itsnin ya, dan ini hadisnya sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dari Abu Qatadah bertanya kepada baginda Rasulullah ya, tentang keutamaan ya, puasa di hari Senin. Maka Nabi menjawab, "Dzalika yaumun wulidtu fihi." Ya, hari Senin itu adalah hari di mana saya dilahirkan. Nah, jadi Nabi wulida yaumal itsnin, dilahirkan di hari Senin. Namun demikian bukan berarti hari Senin ini menjadi lebih istimewa daripada hari yang lainnya, enggak. Sebab Sayyidul Ayyam itu tetap di hari Jumat. Jadi jangan sekalian yang hari ini ketahuan lahir di hari Senin, biasa aja, nggak usah sombong ya. Jangan, berarti saya sama dengan Nabi dong lahirnya. Ya emang, kenapa? Ya, jadi nggak ada keutamaan tertentu. Sebab Sayyidul Ayyam tetap di hari Jumat. Ya. Kemudian yang bisa disampaikan juga tentang kelahiran Rasul ini, alhamdulillah. Nah ini ya, kalau kita ditanya nih, tanggal berapa, bulan berapa Nabi kita lahir, kemarin sempat kita bahas, maka selalu menjawab ya, 12 Rabiul Awal. Ya. Pertama, angka 12 ini sendiri laisa ittifaq indal ulama, bukan kesepakatan menurut ulama. Ya. Bahkan kalau kita cek kitab Ar-Rahiqul Maktum, ya, kitab Ar-Rahiqul Maktum yang ditulis oleh Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakpuri, ini kita terkenal sekali ya. Justru yang kuat itu ya tanggal 2 atau 9. Ada yang mengatakan tanggal 10 Rabiul Awal. Sebab waktu itu kan bangsa Arab belum begitu care, belum begitu peduli dengan penanggalan Hijriah. Ya, karena difikskan penanggalan Hijriah itu di masa pemerintahan Umar bin Khattab. Ya. Itu tanggalnya. Nah, kalau bulannya ya para ulama, saya belum menemukan bulan lain kecuali Rabiul Awal. Ya. Belum ada ulama yang mengatakan di bulan lainnya berdasarkan hitung-hitungan mereka. Tahunnya ya selalu disebut tahun gajah. Disebut tahun gajah, mengapa? Karena pada tahun tersebut Abraha al-Asram, salah seorang panglima besar sekaligus gubernur wilayah Yaman, As-San'a, ya, yang beragama Nasrani, ya, ingin menghancurkan Ka'bah, Ka'bah al-Musyarraf. Ya. Nah, mengapa demikian? Sebab berawal dari kecemburuan. Demikian berdasarkan analisa beberapa ulama. Jadi dia melihat, janganlah Abraha ini melihat Makkah itu selalu ramai. Ya. Dan kalau ada keramaian, ini hukum ekonomi berlaku ya, maka di situ ada transaksi, bisnis, uang. Nah, ya, itu rumus itu dari mana? Di mana ada keramaian, maka di situ ada yang jualan tuh. Biasanya ya, disitulah mengalir uang. Dia lihat dan menurut pendapatnya dan semua orang bisa mengetahui bahwa di antara penyebab keramaian Makkah itu dua. Pertama ya,
keberadaan air Zam-Zam. Ya. Jamaah kebayang, hal yang paling urgen, daruri, darurat, yang sangat dibutuhkan mereka yang tinggal di padang pasir adalah air. Makanya masyarakat Arab itu secara umum, ya, mereka nomad dan pindah-pindah. Di mana ada mata air, di situ dibikin rumah. Mata airnya kering, dipindah lagi. Nah di Makkah itu jemaah ada mata air yang nggak pernah kering, walaupun pernah ketutup, tapi nggak kering. Ketutup iya beda, ketutup dengan kering. Kalau kering itu nggak ada air lagi, tapi ketutup ketimbun digali ada lagi. Nah Zam-Zam itu dari zaman Nabi Ibrahim Ismail alaihissalam sampai ila antakum masa'a insyaallah, sampai hari kiamat insyaallah tidak akan pernah, tidak pernah kering. Tapi ketimbun kutub yes pernah, ya. Tapi kering nggak. Jadi ada mata air yang nggak pernah kering, sehingga itu yang kemudian menyebabkan di sekitar itu ada kehidupan dan banyak pendatang. Mereka mesti mampir. Mereka yang dari Syam atau dari Madinah pengen ke Yaman mesti lewat. Jemaah perhatikan peta kita ya. Ini kan Syam. Syam. Di sini Hadramut, di sini Yaman. Jadi perjalanan bisnis bangsa Arab waktu itu kan dua. Diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Quraisy. Di surat Quraisy ya, bukan Al-Quraisy. Beberapa di antara kita bahkan para ustaz dan yang kepleset lidah ya. Hari ini ada teman Ustaz LC lulusan Madinah ya, dia bikin pamflet di Facebook ya. Malam ini nanti kita akan mengupas tafsir atau tadabbur surat Al-Quraisy. Saya japri aja. Afwan Ustaz, bukan Al-Quraisy, tapi Quraisy, nggak ada alnya. Oh iya ya, dia nggak nyadar ya. Sama seperti surat Al-Hud ya nggak ada, surat Al-Luqman, ya, surat Al apa lagi nggak ada. Nama orang nggak, jangan kasih al. Kecuali emang dari soalnya ada alnya, seperti Al-Khattab, ya, Az-Zubair itu emang ada alnya. Nah jadi dari dalam surat Quraisy itu dikatakan bahwa bangsa Arab itu punya dua musim bisnis. Rihlat Tasyita pada musim dingin ya, mereka ke Yaman. Wa as-saif mereka ke Syam. Jadi Makkah Madinah ini menjadi lalu lintas bisnis. Di Makkah ini mengapa ramai? Pertama ada Zam-Zam. Ya, mau tidak mau mereka akan mampir di sini, menginap di sini, bahkan ada yang bikin rumah di sini dan ini dikuasai oleh Quraisy. Yang kedua jamaah ada Ka'bah. Ka'bah musyarakah, Ka'bah. Jadi Ka'bah ini sebagai simbol kebutuhan spiritualitas ya, apapun agamanya ya, agama-agama pecahan dari Ibrahim alaihissalam yang mungkin di dalamnya ada Nasrani, ada juga Yahudi yang telah melakukan beberapa penyimpangan, dan agama-agama dianggap agama samawi lainnya ya, mereka memuliakan Ka'bah ini ya. Jadi kehausan spiritualitas mereka ya tuntas dengan adanya Ka'bah, dengan tawaf di Ka'bah ya, dengan kepercayaan mereka masing-masing. Yang kedua ada Zam-Zam. Nah, dengan dua hal ini maka Makkah ini jadi ramai dan ini mengundang cemburu Abraha al-Asram yang ada di Yaman, dan dia ingin memindahkan pusat keramaian itu di Yaman. Ya, maka dia bikin gereja di sini ya, Al-Kanisa ya. Namun setelah gereja selesai justru keramaian tidak pindah, tetap berada di Makkah. Akhirnya singkat cerita dia mengambil jalan pintas, satu-satunya jalan agar orang-orang pindah ke Yaman ini, dia dengan cara apa? Yang menghancurkan sumber keramaian itu sendiri. Ya, Zam-Zam mungkin akan ditimbun, ya, tetapi Ka'bah bagaimana caranya? Dihancurkan. Maka berangkat Abraha al-Asram dengan pasukan gajahnya dari Yaman menuju ke Makkah al-Mukarramah, naik ke atas dan berhentilah di daerah lembah Muhaisir di dekat Arafah tadi. Antara Arafah menuju ke Muzdalifah, Mina ya, itu tengok kanan sedikit di kejauhan itu ada lembah kosong tak berpenghuni, tidak ada bangunan apapun hari ini ya. Nah, disitulah dia mengistirahatkan pasukan gajah. Ya, dia sempat merampas hewan-hewan ternak, unta-unta ya, milik orang-orang Quraisy, dirampas, diambil, dan orang-orang Quraisy, kakek Rasulullah waktu itu tidak bisa melawan, tidak mungkin dilawan pasukan besar. Ya, dia rampas dan siap menghancurkan Ka'bah. Ada kisah menarik dengan segenap keberaniannya. Ya, Abdul Muttalib kakek Rasul ini mendatangi Abraha di lembah Muhaisir dekat Arafah ini. Biar dicegat oleh anak buah Abraha ini ya, kata Abdul Muttalib, saya ingin menghadap pimpinan kalian Abraha. Maka dia dihadapkan kepada Abraha, kata Abraha,
ya Abdul Muttalib, katanya, apa yang Anda inginkan? Ya, apa yang inginkan? Anda pengen menghalangi kami menghancurkan Ka'bah? Anda berani? Kata Abdul Muttalib, tidak. Ya. Kedatangan saya, kata Abdul Muttalib, semata untuk mengambil unta-unta hewan ternak kami, ada sekian ratus jumlahnya yang Anda rampas. Kami pengen ngambil itu. Oh, kata Abdul Muttalib, kata Abraha, saya kira Anda pengen menghalangi kami menghancurkan Ka'bah. La, kata Abdul Muttalib, tidak. Ya. Ana, kata dia, Rabbun lil ibil wal Ka'batu laha Rabbun yahmiha. Itu kalimat bersejarah yang luar biasa. Ya. Ana, saya ini, kata Abdul Muttalib, Rabbun lil ibili, saya ini pemilik unta. Wal Ka'batu, dan Ka'bah itu, laha Rabbun yahmiha, ada Tuhan yang akan menjaganya. Maka singkat cerita, pulanglah Abdul Muttalib dengan hewan-hewan ternaknya, dan Abraha Asram ketika akan mengarahkan hewan-hewan tunggangannya, gajah-gajah ini untuk menyerbu Ka'bah, Allah SWT menyelamatkan ya, Baitullah, wa arsala alaihim tayran ababil, menurunkan, mengirimkan kepada mereka tayran ababil, tarmihim bihijaratin sijil, yang melempari mereka dengan bebatuan dari neraka sijil. Faja'alahum ka'asfin ma'kul, maka mereka itu dijadikan oleh Allah SWT ka'asfin ma'kul, yang seperti benda-benda, seperti dedaunan. Dalam banyak terjemahan diterjemahkan demikiannya, al-ma'kul, yang dimakan ular, rontok habis, tidak tersisa. Karena itu tempat Allah menghancurkan Abraha dan pasukannya tidak boleh dihuni, tidak boleh tanami, dan tidak boleh dijadikan tempat tinggal sampai sekarang, nggak boleh. Ya. Nah, tahun itu saking bersejarahnya, saking berkesannya oleh bangsa Arab, dikenal dengan Amul Fil, tahun gajah. Sama lah kayak nenek, kakek-kakek kita dulu ya. Saya kalau ditanya, nenek saya dulu kalau ditanya, kapan si Fulan lahir? Kapan si Fulan lahir? Tahun banjir. Jadi lahirnya pas banjir, ya tahun banjir. Mereka kan nggak dengan waktu. Kapan kapan nikah? Zaman Jepang. Wah, ya kapan ini? Zaman Belanda. Jadi bangsa Arab mengenal dengan Amul Fil. Nanti ada Amul Huzn, ya, ada Amul Bi'sa, ada apa lagi? Ada Amul Hijrah yang kemudian diambil oleh Umar bin Khattab. Ada Amul Jamaah, ya. Ini tahun-tahun bersejarah yang diabadikan oleh bangsa Arab pada waktu itu. Karena itu tahun itu sebenarnya Amul Fil, tahun gajah, dan tahun itulah Nabi kita lahir. Ya, Nabi kita lahir pada tahun gajah. Ya, pada tahun di mana Abraha Asram memberangkatkan pasukan untuk menyerbu Makkah dan habisi Ka'bah. Iya, kalau di sini saya di slide ada rumah ini Darul Maulid, ya, konon ada yang mengatakan di sinilah ya Nabi kita dilahirkan. Ya, tentu bukan rumah seperti ini dulu, tapi lokasi di sini. Lokasi ini jamaah ada di dekat Safa dan Marwah. Jadi kalau kita sa'i Safa Marwah, berhenti di Marwah, keluar terus lurus ya, agak naik ke atas, itu ada bangunan seperti ini. Ini kenal dengan Darul Maulid. Nabi dilahirkan di sini ya, dan dalam sejarah ya lokasi ini dibangun ulang ya di era pemerintahan Khalifah Harun Ar-Rasyid di dinasti Abbasiyah dulu ya, sampai sekarang masih ada. Saya pernah ya beberapa kali ngajak jamaah ziarah dan kemudian bercerita di depan bangunan ini ya, jamaah umrah. Suatu saat saya pernah masuk ke ruangan ini, rumah ini, dan nanyakan langsung ke petugasnya, apakah betul Nabi kita lahir di sini? Kata dia, bisa jadi, katanya, bisa jadi, sebab disinilah kediaman leluhur Rasulullah dulu. Jadi diapit oleh 3 gunung ya, ke Safa, Marwah, dan Jabal Abi Kubais. Nah, disitulah kediaman leluhur baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Nabi lahir dalam keadaan yatim, dan kemudian apa yang kemudian terjadi berikutnya, alhamdulillah, sebagaimana bayi kebanyakan yang lainnya, beliau sempat disusui oleh ibundanya ya, Aminah, ya, ibunda Aminah, tapi tidak lama ya, hanya beberapa hari saja dikisahkan. Aminah binti Wahab
disusui ya, tapi tidak lama. Mengapa? Karena bukan karena ibunya ini sakit, bukan karena ASI ibundanya nggak ada, tapi kebiasaan bangsa Arab waktu itu, mereka biasa menyusukan anaknya kepada orang lain. Ini kebiasaan. Sekali lagi kebiasaan masing-masing daerah itu berbeda. Bahkan ada ungkapan ya, kalau ada ibu yang melahirkan anak lalu kemudian disusui sendiri, itu artinya dia nggak punya uang untuk menyusukan anaknya kepada orang lain. Jadi biasa disusukan orang kepada, jadi nggak mengganggu ibunya gitu kan. Ini tradisi bangsa Arab sebelum Islam. Ya. Dan biasa sekali, makanya dalam Islam bahkan ada konsep ar-radha'ah gitu kan untuk menjelaskan hal ini. Karena itu dalam Islam jemaah tidak demikian, ya. Diralat oleh Allah Subhanahu wa taala tradisi ini. Dengan cara apa? Kata Allah dalam Al-Qur'an, wal walidatu yurdi'na auladahunna haulan kamila. Jadi para ibulah al-walidat yang melahirkan, ya. Yurdi'na, ya, yang menyusui anaknya 2 tahun. Jadi ibu yang menyusui, bukan orang lain. Jadi bukan begitu dia lahirnya harus sebaiknya disusui oleh ibunya, bukan orang lain. Ya. Dalam penelitian, saya pernah mengisi seminar bersama dengan seorang dokter alumni Belanda. Ya, dia bicara tentang kanker waktu itu karena ahlinya di situ. Ada hal yang menarik ya, saya lupa angkanya, tapi kira-kira hasil penelitian itu begini, bahwa air susu ya, atau ketika seorang ibu menyusui anaknya, itu ternyata air susu itu bukan hanya bermanfaat bagi bayi, kesehatan bayi, baik dari aspek medis ataupun psikologi ya, tapi juga bermanfaat bagi ibu. Nah, ini mungkin baru di antara kita yang ngeh gitu kan. Dalam penelitian ibu dokter yang sudah tua ini tadi, sudah senior, dokter senior, ya pakar kanker, dia mengatakan bahwa saya lupa angka, tapi ini benar ya, 90 sekian persen kata dia ibu yang tidak menyusui anaknya gitu kan, itu terancam kena penyakit kanker payudara. Oke, saya ulangi ya, kata dia sekian persen, kalau nggak salah 90%-an gitu kan, artinya banyak sekali, banyak ibu yang tidak menyusui anak bayinya, padahal aslinya bagus, kecuali kalau nggak bagus itu lain lagi, maka dia terancam gitu kan, bisa jadi kena penyakit kanker payudara. Buktinya saya, kata ibu itu. Jadi dia sendiri dirinya, dia kena penyakit pakai, mohon maaf, sampai ditekan dan nggak ada lagi karena ada operasi gitu ya. Saya nggak nyusuin anak saya, padahal anaknya 2 orang tidak disusui karena sibuk kerja. Nah jadi ini dalam Islam enggak, Islam itu menganjurkan kepada kita agar ibu lah yang menyusui. Nah kalau ibu tidak bisa, nah, maka disusui oleh ummur radha'ah, ibu manusia gitu kan, ya, yang menyusui. Nah kalau tidak bisa, baru alternatif lain, ya, misalnya susu hewan, ya, susu kotak. Ya. Nah, kita kan enggak hari ini, ya, justru 2 fase ini dilewati. Tapi mestinya demikian. Kalau tidak bisa ibunya, maka ibu susu yang lain yang sedang menyusui ini bayi juga. Maka dalam Islam ada kejelasan tentang ummur radha'ah ini, bahwa dia menjadi mahram bagi anak yang disusui itu. Nah, Nabi Muhammad SAW tidak lama setelah menyusui dengan Aminah binti Wahab, beliau sempat disusui oleh Suwaibah al-Islamiyah. Siapakah Suwaibah ini? Suwaibah al-Islamiyah ini dulunya adalah hamba sahaya dari Abu Lahab, ya, yang dikenal dengan Abdul Uzza. Jadi dari sekian banyak paman Nabi itu ada yang namanya Abdul Uzza. Abdul Uzza ini sangat sayang kepada Rasulullah, ya. Ponakan satu-satunya dari saudaranya Abdullah, sangat sayang. Bahkan begitu Nabi ini lahir, dia segera memerdekakan budaknya yang namanya Suwaibah al-Islamiyah ini. Lalu kemudian ya, diminta untuk menyusui baginda Rasul, namanya Abdul Uzza. Dan belakangan ketika Nabi dapat wahyu, ya, justru dia menjadi orang yang menentang dakwah Rasul, sampai kemudian ketika Nabi berdiri ke sofa, ya, dia mengatakan, ya Muhammad, alihada jamatana, ya Muhammad, untuk ini anda mengumpulkan kami. Ya, kata Rasul, tabban laka, celaka. Maka Allah menurunkan firman-Nya, tabbat yada abi lahabi wa tabb ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, dan seterusnya. Maka sejak saat itu Abdul Uzza dipanggil dengan Abu Lahab. Nah, ini dipanggil dengan Abu Lahab. Wanita yang ketiga yang menyusui Rasulullah SAW adalah Halimah Sa'diyah.
Ya, wanita ini berasal dari Taif, 80 sekian kilo dari kota Mekah. Sengaja dia datang ke Makkah dengan beberapa orang wanita, ya, sebagaimana kebiasaan ibu-ibu dari pelosok untuk mencari anak yang memungkinkan mereka susui. Maka berjodohlah nasibnya yang baik dengan Rasulullah SAW. Maka dibawalah, ya, dia Rasulullah SAW ini, ya, ke kampung halamannya di daerah Taif, ya, jauh dari ibunya. Maka disinilah Rasulullah SAW hidup, ya, menghabiskan waktunya sampai usia 2 tahun, ya, karena masa menyusui 2 tahun. Mestinya, ya, 2 tahun berada di perkampungan As-Sa'diyah, Bani Sa'ad, ya, Nabi ini dikembalikan ke orang tuanya, ke ibunya. Tetapi karena kehadiran Rasulullah di perkampungan Bani Sa'ad ini, atau di Bani Sa'diyah ini, ya, seperti mendapatkan keberkahan tersendiri. Tanah mereka menjadi subur, dan memang Taif itu lebih subur. Ya, saya beberapa kali ke sana, Taif itu memang lebih subur daripada Mekah. Udaranya bagus, kambing, hewan ternak mereka menjadi lebih gemuk, mengeluarkan susu yang banyak. Mereka seperti merasakan keberkahan dengan kehadiran Rasulullah ini. Maka mereka meminta perpanjangan kontrak. Minta kepada keluarga Rasul agar diperkenankan, ya, memelihara Rasulullah sampai 2 tahun kemudian. Maka jadilah Nabi 4 tahun sempurna berada di perkampungan Bani Sa'ad, atau di kampung Bani Sa'diyah. Ya, diasuh oleh ibu susunya Halimah As-Sa'diyah yang terkenal. Nah, disinilah baginda Rasul menghabiskan masa balitanya. Beliau belajar banyak hal, memelihara kesehatannya di tengah udara Taif yang segar, ya. Kalau saya bayangin, ya, Taif itu seperti puncak, ya, seperti Lembang. Mekahnya itu ya kota Bandung lah kira-kira, ya. Kota Bandung ke Lembang berapa kilo, Kang Elva? Berapa kilo? Seberapa? Saya buka Google Map dulu. Ya. Kalau gitu saya analogikan dengan Jakarta Bogor saja lah, ya. Jadi Makkah itu kira-kira Jakartanya, ya. Nah, puncak Megabendung Cisarua itu kira-kira Taifnya, kira-kira, ya. Jadi tempatnya adem dan yang bukitan, ya, enak. Jadi jamaah kalau umroh, ya, saya pesankan luangkan waktu, kalau orang jangan maksain, ya. Cobalah ke Taif. Itu kan perjalanan cuman, ya, 2 jam 3 jam nggak nyampe, ya. Itu banyak sekali yang bisa kita nikmati di sana, ya. Kondisi alam yang berbeda dengan di kita. Bisa kunjungan ke makam, ya, Masjid Abdullah bin Abbas, ya, ke Masjid Al-Qur', ya, masjid yang pernah disinggahi Rasul, ya. Ada 2 masjid, 2 tempat di sana. Juga kita bisa mengunjungi pabrik minyak wangi, ya. Di sana juga ada, bisa belanja buah-buahan khas, ya, bukan khas, ya, karena ada juga di Indonesia, tapi yang paling banyak adalah buah delima, yang besar-besar dan bagus-bagus, ya. Nabi tinggal di tempat ini, luar biasa. Jadi masa kecil Nabi itu, ya, hidup dalam kondisi yang sangat-sangat sempurna, sangat-sangat baik. Dan yang menarik juga bahwa Nabi, ya, belajar bahasa yang fusha, belajar bahasa Arab yang fasih dari penduduk Taif, ya. Nah, masuk tahun kelima, kita cut sampai di sini, ya. Masuk tahun kelima dari usia beliau, ya. Mestinya Halimah Sa'diyah dan keluarganya, ya, tetap ingin mengasuh Rasulullah. Tapi akhirnya dikembalikan kepada keluarganya di Makkah. Mengapa? Karena 2 peristiwa. Pertama, Rasulullah SAW pernah diculik oleh malaikat. Ya, dalam riwayat Anas bin Malik itu dikatakan, ya, Nabi dibawa, dan kemudian terjadilah peristiwa dikenal dengan syaqqus sadar, ya, pembelahan dada. Di operasi dada Rasulullah SAW, dikeluarkan hatinya, kemudian dicuci dengan air zam-zam di dalam sebuah mangkok emas, ya, dan kemudian dimasukkan dan ditautkan lagi. Ini peristiwa disebut dengan peristiwa syaqqus sadar, ya, pembelahan dada Rasulullah ketika dia masih kecil, ya. Nah, nanti peristiwa ini terjadi lagi ketika Isra dan Mi'raj. Jadi 2 kali. Satu. Yang kedua, peristiwa Nabi pernah dikuntit, ya, oleh seorang asing. Ada mengatakan rahib Nasrani, ada mengatakan rahib Yahudi. Nabi dikuntit ketika diikuti dan pengen ditangkap. Karena rahib ini, pendeta ini melihat ada tanda-tanda kenabian di tubuh Rasulullah. Ada tanda kenabian di sininya, kemudian awan selalu menaungi. Nah, ini anak kalau dibiarkan bisa jadi nabi, maka pengen dia tangkap. Nabi lari dan melapor ke ibu susunya Halimah Sa'diyah.
Maka khawatir dengan keselamatan Rasulullah dan tidak ingin mengambil risiko yang lebih besar, akhirnya Halimah Sa'diyah mengembalikan baginda Rasul ke ibunya di Makkah. Maka Nabi pun hidup bersama dengan ibunya 2 tahun ya. Pada usia 6 tahun ya, ibunya Aminah meninggal dunia. Rasul pun berada dalam asuhan kakendanya Abdul Muttalib. Pada usia 8 tahun ya, kakek Rasulullah SAW ini wafat meninggal dunia. Nabi akhirnya diasuh oleh pamannya ya, Abu Talib. Nah, dari asuhan pamannya sampai belum menikah, ini bisa kategori ya tahun-tahun remaja Rasulullah. Nah, bagaimana tahun-tahun remaja Rasulullah ini, apa yang beliau habiskan dalam hidupnya? Nah, ini akan kita bahas pada pertemuan berikutnya, insyaallah. Kita cut sampai di sini. Jam di studio 16.46. Kita ada waktu 15 menitan barangkali ya untuk memperdalam tema kita ini jika ditemukan. Saya serahkan kepada host kita, Kang Elva. Billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Happy yang sudah semakin menyadarkan kita ya perjalanan panjang dari fase Rasulullah SAW dilahirkan, kemudian sampai di fase balita yang ternyata banyak sekali peristiwa-peristiwa yang semakin menguatkan tanda-tanda kenabian dari Rasulullah SAW. Selanjutnya kita berikan kesempatan untuk rekan-rekan atau kawan-kawan yang mungkin ingin menyampaikan pertanyaan ataupun juga hal-hal yang ingin disampaikan, boleh disampaikan di kolom chat. Mungkin ya ada pertanyaan kurang lebih 15 menit hingga jelang jam 5 sore nanti kita masih ada kesempatan untuk berdiskusi ataupun juga menyampaikan pertanyaan-pertanyaan di sore hari ini. Kayaknya masih berpikir-pikir juga nih saya untuk menyampaikan pertanyaannya ini ya rekan-rekan. Tapi kalau misalkan tadi nih misalkan banyak sekali fase-fase yang dilalui oleh Rasulullah SAW dan tadi Rasulullah itu kan sempat belajar bahasa yang fasih ya saya dari ketika berada pada pengasuhan Halimah Sa'diyah. Tapi kenapa, apakah ketika di fase itu tidak juga belajar baca tulis atau seperti apa nih di fase balita itu? Padahal belajar bahasanya justru bahasa yang bagus, bahasa Arab yang sangat fasih begitu. Tapi kenapa tidak belajar baca tulis di masa itu nih Ustaz? Okay. Pertanyaan yang menariknya, dan walaupun nanti ada pertanyaan detailnya apakah Nabi itu buta huruf atau tidak, nah ini ulama berbeda pendapat. Tapi kita lihat tradisi ini bangsa Arab khususnya waktu itu yang berkembang itu adalah bahasa bicara, ya, bukan bahasa tulis. Masanya emang waktu itu. Kalau sekarang enggak, kalau sekarang kan justru yang dominan saya kira ini tulis, pakai WhatsApp. Jadi atau pakai apalah pesan sekarang ya. Jadi musiknya itu sekarang lebih banyak yang anak-anak kita hari ini kemungkinan besar itu kemampuan tulisnya itu lebih besar, lebih bagus daripada kemampuan oral, kemampuan bicara. Nah dulu bangsa Arab enggak, kemampuan bicara mereka itu lebih daripada kemampuan tulisnya. Hanya sedikit orang yang punya kemampuan menulis, sedikit. Medianya juga mungkin terbatas pada waktu itu. Kalau bicara kan kapan pun bisa. Nah, jadi ini kondisi maka yang kedua, bangsa Arab itu dikenal dengan bangsa yang sangat kuat hafalannya, sehingga dia seperti tidak butuh tulisan, cukup mendengar dan hafal. Ada kesan ya, kalau ada yang bicara, kalau nulis itu artinya dia hafalannya nggak kuat. Ya, jadi kecerdasan seseorang itu dilihat dari hafalannya. Dan itu bangsa Arab terkenal sekali itu, sangat terkenal. Bahkan sampai pada dekade berikutnya di era pemerintahan dinasti Umayyah Abbasiyah, itu para khalifah itu terkenal sekali dengan kemampuan bahasa ya mereka, syair-syairnya ya. Bangsa Arab kan terkenal dengan para penyair. Mereka bikin syair itu bukan menulis, spontan aja ngomong, nanti dibahas gitu kan. Jadi nggak ada cerita nulis, nggak ada. Ya. Nah karenanya begitu wahyu datang kepada baginda Rasul ya, instruksi Nabi kan dua. Ya. Ihfazu hadhil ayat, hafalin ayat ini, waktubuha, dan kemudian tulis, di backup. Jadi Al-Quran itu nyampe ke kita melalui dua jalur ini, hifzan wa kitabatan, ya, dengan hafalan dan di backup dengan tulisan. Ya, jadi andai semua orang musnah, ada mushaf masih tersisa. Andai mushaf dibakar semua, hafalan masih ada di otak-otak dan kaum muslimin. Jadi backup Al-Quran turun-temurun sampai ke kita itu luar biasa dan sangat dijamin keasliannya. Ya. Dan ini berbeda dengan kitab-kitab suci yang lainnya. Jadi ini
Mengapa Rasulullah SAW tidak begitu diajarkan membaca? Karena eranya waktu itu bukan era menulis, bukan membaca, menulis. Bahkan ketika Nabi disodori bacaan oleh malaikat Jibril, Iqra, Iqra, kata Rasul kan mana biqari, mana biqari. Ya, jadi Nabi tidak terbiasa menulis, ya. Nabi tidak membaca ya, tapi menulis tidak. Ya. Membaca dalam konteks buku ya, tapi kalau membaca dalam arti nggak ada tulisannya bisa ya. Jadi bukan zamannya. Tidak, zamannya waktu itu yang berkembang bukan tulis menulis ya, tetapi justru hafalan dan kemampuan bicara. Tadi ada yang sapa juga ini, ada Kang Agustinus. Ini kaitan dengan tadi Ustaz, ayat 6 di surat Al-Baqarah yang berkatakan tentang masa kasih Rasul yang lahir dalam kondisi yatim. Nah sebenarnya apa nih Ustaz asbabun nuzul dari surat ini dan hikmahnya bagi pribadi Rasul dan proses menuju Nabi ini seperti apa? Saya pernah menulis kalau tidak salah asbab nuzul atau cerita. Saya buka slide-nya di laptop saya supaya tidak keliru ya. Yang jelas sambil saya buka ya, surat Ad-Duha ini emang surat yang turun di Makkah, maka dikenal dengan Makkiyah, ya, surat Makkiyah. Dan disebutkan ya awalnya, ini awal-awal kan Al-Quran pertama turun surat Al-Alaq 1-5, lalu kemudian surat Al-Muzammil, Al-Mulk seterusnya. Nah masih pada masa-masa inilah ya baginda Rasul SAW itu ya kan diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada fase-fase tahun ketiga pertama masuk tahun keempat oleh keluarganya. Jadi seolah-olah beliau itu dibenci, dibenci oleh kaumnya, ditinggalkan oleh kaumnya, dan mereka juga meledek Rasulullah, ditinggalkan oleh Tuhannya. Jadi ada ungkapan-ungkapan dari orang-orang kafir Quraisy itu, Muhammad yatim, sendirian, nggak ada ayah, tidak ada ibu, dan ditinggalkan juga oleh kaumnya, dan ditinggalkan juga oleh Tuhannya. Ya, ini berkembang pembicaraan seperti itu. Maka ya turunlah firman Allah Subhanahu Wa Taala surat Ad-Duha. Kalau kita telah sekilas ya surat Ad-Duha ini, Allah, saya buka sebentar ya supaya tidak keliru. Nah dalam surat ini ya pada ayat yang ketiga lah, di ayat yang ketiga ya, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, dan sungguh Tuhanmu ya, ma wadda'aka, tidak meninggalkanmu. Nah jadi ayat ini, surat ini membantah ungkapan-ungkapan kafir Quraisy yang mengatakan bahwa Nabi itu ditinggalkan oleh kaumnya dan ditinggalkan oleh Tuhan. Ya, ini asbab an-nuzul ya surat ini. Ini membantah ungkapan Quraisy ya. Walal akhiratu khairul laka min ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajid. Nah, ini kan ungkapan-ungkapan penjelasan dari Allah Subhanahu Wa Taala bahwa Allah itu menjaga rasulnya ya, menyelamatkannya, bahkan pada kalimat wa wajadaka dhalan fahada. Ya, Allah itu memberikan petunjuk kepada rasulnya gitu kan. Wa wajadaka a'ilan fa'aghna, ya, dan dia menemukanmu dalam keadaan a'ilan, dalam keadaan a'ilan, kekurangan ya, lalu kemudian fa'aghna, memberikan kecukupan. Jadi surat Ad-Duha merupakan bantahan dari Allah terhadap ungkapan-ungkapan kafir Quraisy yang mengatakan bahwa mereka ditinggalkan oleh kaumnya dan ditinggalkan oleh Tuhan. Wallahu a'lam. Satu lagi mungkin, mohon maaf. Ya, Ustaz, ada satu lagi nih dari Teh Asini Mulyani. Ini kaitan dengan tadi Ustaz yang sempat disinggung kisah Rasulullah ketika dibelah dadanya atau dibersihkan hatinya. Katanya pernah baca ada dua kisah, katanya yang pertama usia 45 tahun dan yang satu justru ketika malam Isra Mi'raj. Mungkin ini nanti bisa dikoreksi Ustaz, mana yang sahih, mana yang benar begitu. Dan yang terakhir sebenarnya ibrah apa sih Ustaz dari kisah pembelahan dada Rasulullah SAW itu? Saya silakan. Oke, baik. Seperti yang saya pengen tadi bahwa proses syaqqu as-sadar ini memang berlangsung dua kali. Yang pertama inda safarihi, ketika Nabi kecil usia 4 tahunan tadi itu, yang kemudian menjadi landasan
Halimah mengembalikan Rasulullah ke orang tuanya. Satu. Kemudian yang kedua, ketika terjadi Isra dan Mi'raj, atau ketika Nabi akan dibawa oleh malaikat ya, untuk diberangkatkan Isra lalu kemudian Mi'raj ke Sidratul Muntaha. Nah, ini yang saya pahami. Jadi kalau ada mengatakan apakah malam Isra atau masa kecil, ya dua-duanya. Ya, ada dua riwayat itu. Jadi Nabi memang pernah dua kali. Apa ibrah dan hikmahnya? Kita bisa teropong dari berbagai aspek. Ya. Pertama dari aspek tazkiyatun nafs, ya, pembersihan jiwa Rasul SAW, ya, bahwa beliau adalah Nabi akhir zaman yang harus disucikan jiwanya, disucikan hatinya, ya. Bahkan physically, ya, Allah ingin menunjukkan kepada kita bahwa Nabi butuh disucikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab makanya kan di ceritanya itu ada fisiknya gitu kan, ada proses, kita kelihatan bahwa Allah itu ingin membersihkan jiwa ya Rasulnya melalui kisah ini. Jadi kalau Allah cuma mengatakan kami telah mensucikan Rasulullah, kita kan mana buktinya gitu kan, nggak ada proses. Nah ini ada satu. Yang kemudian dari aspek, saya tertarik justru dari aspek yang lainnya, bukan mengabaikan yang tadi ya, justru dari aspek kemampuan medis gitu kan. Kalau dulu mungkin orang agak ya, kok bisa ya orang dibelah dadanya gitu kan, kok hidup lagi gitu kan, nggak mati gitu kan. Ini hoak ini ceritanya. Nah ya, itu Allah yang melakukan lalu malaikat Jibril gitu kan. Nah, bahkan hari ini itu menjadi tren saya kira ya. Jadi melahirkan dengan sesar itu justru trennya begitu hari ini ya. Dokter juga lebih nyaman dengan itu ya. Kadang sebagian ibu juga milihnya itu, walaupun ya itu jalan terakhir mestinya. Jadi kecanggihan teknologi yang dikembangkan hari ini itu belum seberapa dibanding dengan apa yang diberikan oleh Allah SWT kepada para nabi atau Rasulullah SAW. Saya punya sepupu dulu Kang Elva ya, dia kena penyakit gula penyakit gula yang numpuk di ya, dan harus dioperasi ya, kena batu ya. Jadi dulu kan belum ada, kalau sekarang sudah canggih, tanpa operasi dengan sinar dia bisa dihancurkan. Kalau dulu kan belum ada. Ini teknologi terus berkembang. Kata dokternya, Pak, Bapak mau dibius total atau separuh? Total maksudnya apa? Ya dibius total full nggak sadar, atau separuh. Jadi yang dibius bagian atas doang. Jadi nanti kami membelah perut Bapak, menggunting dan sebagainya. Bapak bisa lihat prosesnya. Ini luar biasa. Canggih luar biasa zaman hari ini gitu kan. Nah sekarang lebih canggih lagi, tanpa dibelah bisa dihancurkan batu. Dan saya 2-3 pekan lalu ada teman yang melakukan proses itu sehingga di operasi nggak dibelah lagi gitu kan. Nah jadi ini merupakan bukti kecanggihan teknologi dan bagian dari kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala yang diberikan kepada nabinya dan dipertontonkan kepada kita hari ini untuk menjadi pelajaran. Maaf Kang Elva ya, tidak bisa berpanjang karena on jam 5 saya harus go lagi ya, tempat lain. Mohon maaf. Baik. Pada pertemuan berikutnya kita akan lebih fleksibel lagi waktunya dan sudah kosongkan. Jazakumullah jaza. Mohon maaf atas kekeliruan ya dan kesalahpahaman yang mungkin ada. Saya akhiri. Billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.